permainan sepak bola waktu itu penuh dengan kekerasan. Ratusan orang mati dalam satu pertandingan. Pemain yang selamat pun kalau tidak patah kaki ya badannya sempoyongan karena tulangnya remuk, kepala bocor atau matanya picek. Bulan April tahun 1314, Raja Edward II secara resmi melarang rakyatnya memainkan sepak bola. Permainan sepak bola dianggap kampungan karena memainkan tengkorak sebagai bola. Bagi kalian yang suka dengan tema sepak bola, subscribe dan nyalain lonceng notifikasi channel ini supaya nggak ketinggalan sama video berikutnya. Di video kali ini kita akan bahas sejarah sepak bola. Ngomongin sepak bola itu mirip-mirip kayak kita lagi gibahin orang. Nggak akan ada habisnya. Mulai dari klub-klub favorit, taktik yang dimainkan, skill individu para pemainnya, dan masih banyak lagi. Dan kalian pernah nggak berpikir, kenapa kita itu mau bela-belain bangun tengah malam hanya untuk nonton bola? Apalagi kalau lagi ada event-event besar kayak Piala Dunia, Euro. Bahkan ada sebagian dari kita yang rela nggak tidur hanya karena nonton bola. Kalian udah sebegitu cintanya sama sepak bola. Tapi tahukah kalian sejarah sepak bola? Dari mana olahraga ini berasal? Mungkin ada dari kalian yang beranggapan kalau sepak bola itu berawal dari Inggris tahun 1800-an. Tapi jauh sebelum itu, sejarah mencatat kalau permainan yang mirip dengan sepak bola ini udah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Mengenai dari mana olahraga ini berasal juga masih mengundang perdebatan. Karena itu sejarah sepak bola terbagi menjadi dua, sejarah sepak bola kuno dan sejarah sepak bola modern. Yang pertama kita bahas adalah sejarah sepak bola kuno. Ngomong-ngomong sejarah sepak bola kuno, di dalam pikiran kalian apa? Atau seperti ini. Beberapa dokumen memberitahu kita tentang asal-usul permainan sepak bola. Beberapa dari catatan itu menjelaskan bahwa berbagai peradaban di dunia ini tercatat pernah memainkan permainan yang mirip dengan sepak bola. Peradaban itu seperti misalnya peradaban Mesoamerika dengan permainan sepak bolanya yang diberi nama Pok-Tapok. Peradaban Tiongkok kuno yang menamai sepak bolanya dengan nama Cuju. Juga peradaban Yunani kuno dengan Episkairosnya. Dan peradaban Australia kuno dengan nama Marngrook. Beberapa peradaban tadi telah memainkan sepak bola menurut versinya masing-masing. Dan tidak menutup kemungkinan masih banyak peradaban lainnya yang udah memainkan sepak bola dengan versinya juga. Oleh karenanya sejarah munculnya sepak bola belum menemukan titik terang alias masih mengundang perdebatan. Menurut buku karya Crowther, judulnya Sport in Ancient Times, dikatakan kalau sepak bola itu berasal dari negeri Tiongkok kuno. Buku itu mengutip dari pernyataan Presiden FIFA yang keempat bernama Joseph Sepp Blatter. Kalau di tahun 2004, Joseph Blatter ini bilang kalau permainan yang menyerupai sepak bola udah dimainkan sejak abad 2 sebelum Masehi. Puncaknya di zaman dinasti Han. Permainan itu dinamai Cuju. Dan di laman web FIFA juga menyebutkan hal yang sama. Permainan Cuju merupakan cikal bakal dari sepak bola sekarang ini. Di beberapa sumber yang lain juga ada buku-buku yang pernah mencatat bahwa sepak bola itu pernah dimainkan di peradaban-peradaban seperti Amerika, Yunani, Mesir kuno, dan masih banyak lagi. Seperti buku yang ditulis oleh Christopher Rowley berjudul The Shared Origin of Football, Rugby and Soccer menyebutkan kalau permainan sepak bola itu udah ada sejak 3000 tahun yang lalu. Tepatnya di peradaban Mesoamerika oleh suku Aztec, suku Maya, dan suku Indian. Buku yang ditulis oleh Christopher Rowley ini menarik sekali untuk kita baca bagi kalian yang suka dengan bola. Buku ini menceritakan bagaimana peradaban Mesoamerika memainkan sepak bolanya. Bentuk permainan sepak bola pada masa itu di peradaban Mesoamerika ini
tidak begitu jelas. Permainan bolanya mirip dengan voli, basket, dan sepak bola sekaligus. Ini kalau kalian bayangkan mereka mainnya gimana? Bisa dengan tangan, bisa dengan kaki. Tapi yang lebih menarik lagi, pada masa itu bola yang digunakan terbuat dari karet dan beratnya hingga 7 kg. Ini kalau kalian lihat antara bola dengan batu sulit untuk kita bedakan. Ini mainkannya gimana? Kita nggak tahu gimana di masa itu mereka memainkan sepak bola dengan bentuk bola yang beratnya 7 kg. Makanya tercatat permainan ini memakan ratusan nyawa. Cara memainkannya pun juga tidak jauh dari kekerasan. Mereka bisa saling pukul, saling tendang, saling sikut. Di dalam buku milik Christopher Rowley ini mencatat kalau di peradaban Mesoamerika, sepak bola digunakan untuk perang antar suku. Mereka memainkan sepak bola sebagai pengganti perang. Di buku itu dijelaskan, sepak bola sebagai sarana untuk mendapatkan kekuasaan. Masing-masing tim mewakili suku mereka. Suku yang menang maka dia akan berkuasa. Tim yang kalah, maka kapten tim harus bersedia untuk dipenggal kepalanya sebagai persembahan bagi para dewa mereka. Di masa itu sepak bola dimainkan di lapangan yang maha luas. Dan berhari-hari jika skor masih sama imbang. Ini nggak habis pikir saya. Mereka memainkan bola berhari-hari. Pemain antar tim berjumlah 500 orang. Ya, mereka ini bukan main bola, tapi perang. Sebelum mulai bertanding, mereka akan menjalani ritual dahulu, agar terhindar dari bala dan malapetaka. Kita kembali ke topik awal. Kenapa dari sekian peradaban yang pernah memainkan bola, FIFA sebagai organisasi sepak bola dunia menetapkan peradaban Tiongkok kuno sebagai tempat lahirnya sepak bola? Menarik sekali untuk kita bahas apa yang menjadi kelebihan sepak bola Tiongkok kuno dibandingkan permainan sepak bola di peradaban lainnya. Menurut catatan manuskrip paling tua, permainan yang melibatkan bola berawal pada masa perang di masa dinasti Qin. Permainan ini awalnya bertujuan untuk melatih prajurit agar siap secara mental dan fisik saat berperang. Permainan ini awalnya sangat keras. Permainan dimainkan dengan bola dan hanya boleh dimainkan menggunakan kaki. Oleh karena itu, permainan ini dinamakan cuju. Cu berarti menendang dan ju bermakna bola. Menurut catatan itu dikatakan kalau permainan cuju ini udah turun-temurun sejak 5.000 tahun sebelumnya. Menurut kitab Taiping Qinhua, kitab tertua di Cina, tertulis kalau bola yang digunakan dalam permainan cuju terbuat dari kulit binatang dan diisi oleh rambut. Agar bola yang digunakan lebih ringan, di zaman dinasti Tang, bola udah diisi sama udara. Pada masa itu udah canggih. Apa kabar Indonesia pada masa itu? Cara memainkannya pun cukup mudah. Permainan cuju hanya boleh menggunakan kaki. Dimainkan oleh 2 tim, di mana masing-masing tim terdiri dari 6 orang. Masing-masing tim dibatasi sama jaring yang tingginya 10 meter, mirip jaring lapangan voli saat ini. Tim yang menang adalah yang paling banyak memasukkan bola ke dalam jaring tadi. Karena permainan ini cukup mudah, hanya butuh bola dan memainkannya pun cukup dengan kaki, permainan cuju pun akhirnya disukai seluruh masyarakat di masa itu, mulai dari kalangan masyarakat biasa sampai orang-orang kerajaan. Pada akhirnya cuju ini masuk dalam kurikulum sekolah, diajarkan di sekolah-sekolah di seluruh daratan Tiongkok saat itu.
Hingga pada masa dinasti Han di abad 2 sebelum Masehi, permainan cuju ini sampai pada masa puncaknya. Tercatat sebuah puisi yang menggambarkan betapa meriahnya permainan cuju di masa dinasti Han. Waktu itu puisi ini ditulis oleh seorang pujangga yang bernama Liu pada tahun 50 sampai 130 Masehi. Puisi itu berbunyi seperti ini. Sebuah bola bulat dan lapangan berbentuk persegi. Gawang berbentuk bulan yang berhadapan satu sama lain dan tim berjumlah sama-sama 6 orang. Mereka memilih pemimpin tim dan wasit sebagai pengatur. Dari puisi ini kita bisa tahu kalau pada masa kejayaannya permainan cuju udah memiliki struktur liga dan struktur permainan yang baik. Udah mengenal wasit sebagai pengawas jalannya pertandingan sekaligus mencatat skor. Dan permainan cuju ini udah punya peraturan yang tetap. Inilah kenapa permainan cuju terpilih sebagai cikal bakal dari permainan sepak bola. Menurut saya permainan cuju ini memiliki beberapa keunggulan dibandingkan permainan bola di peradaban lainnya. Pertama, permainan cuju hanya boleh dimainkan dengan kaki. Kedua, permainan cuju udah memiliki struktur yang jelas dan peraturan yang tetap. Permainan cuju udah punya sistem liga, wasit pertandingan udah ada juga, bahkan tim cuju perempuan pun udah ada. Jika kita bandingkan sama permainan bola di peradaban lainnya, misalnya permainan bola di peradaban Mesoamerika, di mana bentuk permainannya tidak begitu jelas, masih cenderung brutal. Jadi menurut saya, pemilihan cuju sebagai cikal bakal sepak bola adalah tepat. Jika kalian punya referensi yang berbeda, silakan komen di bawah. Dari sini kita sepakat kalau sejarah sepak bola berasal dari Tiongkok kuno. Kenapa? Karena sepak bola di masa Tiongkok kuno ini sudah sangat maju dibandingkan peradaban yang sezaman dengan itu. Kemudian bagaimana dengan sejarah sepak bola modern? Kita tahu bahwa sepak bola modern itu berasal dari Inggris. Menurut sejarah, tercatat kalau sepak bola modern lahir di daratan Inggris. Tepatnya ketika asosiasi rugby dan sepak bola berpisah pada tahun 1863. Namun sebelum itu, masyarakat Inggris sudah mengenal sepak bola sejak ratusan tahun sebelumnya. Ketika tentara Yunani membawa permainan ini ke Inggris, permainan yang hanya butuh kaki untuk memainkannya, sehingga permainan ini pun sangat disukai oleh masyarakat Inggris waktu itu. Tepatnya pada tahun 1170, ketika seorang penulis yang bernama William Fitz-Stephen datang mengunjungi kota London. Dalam tulisannya ia bercerita, pada malam itu setelah makan malam selesai, seluruh pemuda di kota berhamburan pergi ke tanah yang luas untuk bermain bola. Semua orang menyukai permainan sepak bola. Waktu itu permainan ini sangat populer sekali. Hanya saja permainan sepak bola waktu itu hampir mirip permainan rugby. Permainan yang bisa dimainkan dengan tangan. Cara memainkannya pun boleh menggunakan tangan dan mengandalkan kekuatan fisik untuk saling bertahan menguasai bola. Bola yang digunakan adalah tengkorak kepala. Masyarakat Inggris waktu itu memainkan sepak bola di jalanan yang berjarak 4 km. Ini jarak 4 km ini sejauh mana? Aturan jumlah pemain pun tidak ada batasannya. Pada masa itu, Raja Edward II mengatakan kalau sepak bola adalah permainan setan dan dibenci Tuhan. Pada bulan April tahun 1314, Raja Edward II secara resmi melarang rakyatnya memainkan sepak bola. Permainan sepak bola dianggap kampungan karena memainkan tengkorak sebagai bola. Berlanjut pada tahun 1500-an, di mana klub-klub sepak bola udah terbentuk. Namun belum ada status resmi dan gak terorganisir dengan baik. Klub-klub ini biasanya memainkan bola yang terbuat dari kandung kemih babi. Mereka memainkannya di jalanan sehingga kerusuhan sering terjadi. Pada akhirnya sepak bola dicap sebagai permainan yang brutal dan dilarang di mana-mana. Dalam buku The Anatomy of Abuse karya Philip Stubbs,
Ia menulis kalau permainan sepak bola waktu itu penuh dengan kekerasan. Ratusan orang mati dalam satu pertandingan. Pemain yang selamat pun kalau tidak patah kaki ya badannya sempoyongan karena tulangnya remuk, kepala bocor atau matanya picek. Akhirnya banyak yang melarang permainan sepak bola. Larangan ini pun akhirnya berlanjut hingga tahun 1533, tepatnya pada masa Ratu Elizabeth I. Sepak bola mulai beranjak modern dan teratur ketika seorang yang bernama Giovanni Bardi menulis buku tentang aturan-aturan permainan sepak bola pada tahun 1580. Di tahun 1581, orang Inggris yang bernama Mulcaster juga menulis buku tentang prinsip dan aturan permainan sepak bola. Ia mengatakan kalau permainan sepak bola itu perlu sekali pembatasan pemain dan wasit. Dalam buku Mulcaster juga menganjurkan bahwa perlunya meninggalkan kekerasan dalam permainan bola. Kemudian 200 tahun setelah itu, di tahun 1700, seorang yang bernama Joseph Strutt juga menulis buku yang menulis tentang aturan permainan sepak bola harus terdiri dari 2 tim. Masing-masing tim dengan jumlah pemain yang sama banyak. Kedua tim harus menyusun strategi agar bisa merebut bola dari lawan, juga menjaga agar bola tidak mudah direbut oleh lawan. Masing-masing tim saling berusaha memasukkan bola ke gawang lawan. Buku ini juga memaparkan tentang besarnya lapangan sepak bola, yaitu antara 70 sampai 90 meter. Dari sini kita tahu bahwa sebelum buku ini membuat aturan-aturan yang rapi, kalau permainan sepak bola pada masa itu sangat hancur dan sangat brutal sekali. Bisa jadi masing-masing tim tidak seimbang dan mereka memainkannya dengan penuh emosi, sehingga setelah permainan banyak dari pemain yang cedera parah. Konsep Strutt tadi adalah cikal bakal peraturan sepak bola modern. Karena konsep miliknya, akhirnya asosiasi rugby dan asosiasi sepak bola berpisah. Peraturan itu kemudian melahirkan Football Association di Inggris pada 26 Oktober 1863. Dibentuk oleh 11 klub sepak bola pada waktu itu. Kemudian asosiasi ini mulai mengatur jumlah pemain dalam satu tim sebanyak 15 sampai 21 orang. Kemudian di tahun 1870 jumlah pemain ditetapkan menjadi 11 orang. Diputuskan pula kalau membawa bola dengan tangan tidak diperbolehkan. Ukuran dan berat bola juga udah diatur. Selanjutnya, di tahun 1885 sepak bola profesional disahkan dan di tahun 1888 Liga Sepak Bola dibentuk di Inggris. Awalnya hanya ada 12 klub yang ikut liga, kemudian berkembang menjadi banyak dan kompetisi menjadi lebih berkembang. Di tahun 1904 FIFA didirikan di Perancis yang ditandatangani oleh beberapa negara, di antaranya Perancis, Belgia, Spanyol, Belanda, Swedia, Swiss, dan Denmark. Pada tahun 1908 secara resmi permainan sepak bola dimasukkan dalam Olimpiade. Di tahun 1930 Piala Dunia pertama dimainkan di Uruguay. Hingga saat ini sepak bola menjadi olahraga raksasa dengan 4 miliar penggemar di seluruh dunia.